Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Syahrul. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang survival. Survival merupakan yang berasal dari kata survive yang berarti bertahan hidup. Survival sendiri merupakan suatu kondisi di mana apabila seseorang dia mengalami tersesat di dalam hutan, baik sedang melakukan perjalanan, perkemahan, petualangan, dan beberapa hal, dia itu di suatu daerah yang tidak dikenali atau suatu daerah yang terisolir. Jadi, di dalam survival ini, kita dituntut bagaimana cara kita untuk bertahan hidup, bagaimana kita mempertahankan diri agar bisa keluar dari jalan tersebut. Baik, sebelum kita melakukan survival, perlu diketahui ada namanya 5W1H, yaitu what, apa tujuan kita untuk melakukan survival, penjelajahan, dan apa yang akan kita lakukan apabila kita berada di kondisi kita tersesat. Dan kedua, when, kapan kita akan melakukan penjelajahan, yaitu kapan waktunya, kapan siang, pagi, atau malam, sore, dan musim apa kita melakukan perjalanan, musim panaskah, musim hujan, perlu diketahui itu. Nah, selanjutnya, siapa yang menjadi pemimpin di antara kelompok tersebut, siapa yang menjadi penanggung jawab, dan siapa yang bertanggung jawab atas ini, dan siapa yang lebih berpengalaman di bidang ini. Yang ketiga, why, kenapa. Kita harus tahu alasan kenapa kita harus ikut dan kenapa kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, di mana tempat kegiatan dan di mana tempat untuk kita mencari pertolongan terdekat. Yang terakhir, how, yaitu bagaimana cara kita untuk mencapai lokasi kegiatan dan bagaimana kita menghindari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dan terakhir, satu hal yang penting dalam survival yaitu perlu rasanya kita mengenali diri kita sendiri, baik dari keadaan fisik maupun keadaan mental. Dikarenakan kita yang lebih mengenal diri kita sendiri, dan kita juga harus memahami bagaimana dan apa dan seberapa bisa mampu kita untuk menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan. Dan disarankan agar setelah kita sedang mengalami situasi tersebut, pastinya jangan cemas dan jangan panik. Kita harus membuat tenang dan membuat sebuah rincian terkait apa yang sedang dialami saat masa tersesat tadi, yaitu menuliskan di beberapa tempat, yaitu secari kertas kita menuliskan secara detail apapun yang terjadi, baik perubahan rencana maupun kendala-kendala yang kita rasakan. Perlu rasanya kita menuliskan sesuatu saat kita tersesat di dalam hutan. Jadi bagaimanapun kita tahu bagaimana kondisi yang ada di sana, dan untuk selanjutnya kita lebih berpengalaman dan kita bisa menyelesaikan masalah yang kita alami tadi, yaitu bagaimana cara kita bertahan hidup, survival. Dan pastinya di dalam survival bertahan hidup kita butuh tempat tinggal darurat atau tenda darurat, itu dinamakan dengan bivak. Adapun cara membuat bivak yang diutamakan untuk membuat atap, carilah daun-daun yang tidak menyerap air atau kedap air. Terus cari daerah-daerah yang tidak berbahaya. Cari daerah atau jalur tidak jalannya binatang atau hewan-hewan liar, yang biasanya itu di dalam hutan pasti ada jalur binatang tertentu, contohnya binatang alam liar atau satwa liar. Terus cari daerah dataran yang tidak terlalu lembab dan juga tidak terlalu condong atau terlalu mereng. Terus selanjutnya carilah sumber mata air terdekat atau sumber mata air terdekat yang bersih dan jernih untuk kehidupan, karena manusia lebih membutuhkan air daripada makanan. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 1 minggu, namun manusia tidak bisa bertahan lebih dari 2 hari tanpa minum atau tanpa air, sebab di dalam tubuh manusia 2/3 merupakan air atau cairan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang survival. Terlebih dan terkurang apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.